Baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan soal seorang pelaku UMKM di Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah terjerat kasus hukum. Bagaimana tidak, kasus tersebut mirip dengan kasus toko memangkas Banjar yang ada di Banjarmasin jika di Kalteng menjerat toko frozen food Abadi yang terletak di Jalan Buntuk, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Baamang. Pemilik toko frozen yang bernama Suwandi itu harus berhadapan dengan aparat penegak hukum lantaran olahan produk yang ia jual diduga tidak layak dan tidak memiliki surat izin edar. Mewakili kliennya, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Intan, Parlin Silitonga membenarkan atas Suwandi yang kini disidang di Pengadilan Negeri Sampit. Saat ini Suwandi masih menunggu agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejari Kotim. Rencananya dalam waktu dekat ini dia akan dituntut hukuman di depan majelis hakim. Asal muasalnya dari mana dan bagaimana, Pak? Jadi perkara ini bermula di bulan November lah 2024. Nah, dari Polda itu ada pengecekan. Nah, dari situ bermulanya. Nah, karena beliau ini merasa sudah pernah diperiksa oleh BPOM dan dari hasil BPOM menyatakan bahwa makanannya tidak mengandung barang berbahaya karena memang tidak ada pengawet, bahkan tidak menggunakan campuran yang untuk membuat makanan tahan lama itu tidak ada digunakan sama sekali. Nah, karena beliau nggak merasa salah ya udah diikutin aja. Cuman dari pihak Polda waktu itu tetap memaksakan gitu loh bahwa ini ada unsur pidananya karena dianggap makanan frozen foodnya itu tidak ada izin edar. Nah, seperti itu. Ini Pak, soal yang statement Bapak tadi yang terkait makanan frozen yang usia kedaluarsanya hanya 3 hari tapi ditunggu sampai 1 bulan baru diperiksa sehingga makanan itu kedaluarsa ataupun tidak layak. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu juga kita nggak masuk akal tuh. Pada saat disita sebenarnya kalau saya lihat ini kan Polda ini ngambil pekerjaan BPOM, seharusnya kan pihak BPOM yang turun melakukan tes. Saat itu apabila ditemukan adanya bahan berbahaya baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, yang anehnya ini barang bukti ini baru diperiksa 1 bulan setelah barang bukti ini diambil. Ya, makanan ini cuma bertahan paling lama 3 hari, diperiksa 1 bulan. Ya pasti yang ada ya kan sudah basi, pasti banyak bakteri-bakteri di dalam. Makanya pemeriksaannya juga menurut saya sudah kurang pantas karena sudah hampir 1 bulan baru diperiksa. Untuk kasus ini sendiri, Pak, sudah bergulir berapa lama, Pak? Dari mulai bulan November. Berarti untuk kedepannya apalagi langkah upaya hukum yang dilakukan, Pak? Sekarang kita lagi menunggu dari kejaksaan, nunggu tuntutan nih. Kalau nggak salah hari Selasa, tuntutan dari kejaksaan. Kalau saya sih berharapnya kejaksaan bisa objektif menilai perkara ini karena ini bukan usaha besar yang berskala besar yang memenuhi permintaan yang jumlah partai banyak. Enggak, ini kan berdasarkan pesanan. Apabila orang ada pesan baru dibuat. Bahkan dalam 1 bulan itu cuma 4 kali kadang membuat, tergantung banyak pembeli atau tidak. Dan mereka tidak ada ngecer karena cuma orang yang pesan baru dibuatkan. Untuk usaha ini sendiri, Pak, sudah berjalan berapa lama, Pak? Cukup lama, hampir 2 tahun. 2 tahun. Berarti untuk permasalahan hukumnya baru sekarang itu? Baru sekarang. Yang anehnya itu tadi. Harusnya kan kalau di dalam undang-undang itu harusnya dengan teguran dulu. Teguran 1, terus pembinaan, apabila tidak dituruti baru pidana langkah terakhir. Nah, ini kita juga bingung kenapa langsung ke pidana. Berarti belum ada teguran sebelumnya lah, Pak? Belum pernah sama sekali. Yang ada kalau BPOM mengambil hasil lab ada putusannya bahwa dinyatakan barang ini layak
untuk dimakan. Itu ada. Nah, Pasal yang disangkakan pasal berapa, Pak? ini permisi, di izin edar makanan ini perkaranya ini. Kalau yang diperkarakan ini. 142 Jungto pasal 19 Undang-Undang 18 tahun 2012